Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana wal muslimin bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa yanbaghi lil murid alla yazala ala taharatin. Seharusnya, seyogianya bagi seorang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa keadaannya dalam keadaan suci. Jadi ketika seseorang menghendaki mendapatkan cinta dari Allah, yang pertama dilakukan dalam pasal ini yaitu senantiasa keadaannya dalam keadaan suci, artinya tidak batal wudhunya. Adapun keutamaan fadilah orang yang selalu dalam keadaan suci itu ada beberapa keutamaannya. Yang pertama, bahwa dia itu berada dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Nah, ini orang yang selalu suci. Yang kedua, dia itu berada dalam keadaan dicintai oleh Allah. Karena Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah cinta sama orang yang bertaubat, kemudian dia juga cinta kepada orang yang senantiasa dalam keadaan suci. Yang ketiga, keutamaan orang yang selalu dalam keadaan suci yaitu diliputi oleh sayap malaikat rahmat. Nah, ini. Kemudian yang keempat, orang yang selalu dalam keadaan suci itu terhindar tidak terlalu banyak melakukan dosa, karena dia sadar dalam keadaan ibadah itu dia. Kemudian yang kelima, keutamaan orang yang selalu dalam keadaan suci itu terhindar daripada sihir. Jadi kalau ada orang yang menyakiti, yang hasad kepada dia, nah itu bisa ditolak dengan senantiasa dalam keadaan wudu itu. Wa kullama ahdatsa tawaddu'a wa shalla raka'ataini. Setiap kali dia batal wudunya, berhadas, dia langsung wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Orang yang selalu wudu selain mendapatkan kesucian, dia juga mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Karena di dalam riwayat disebutkan bahwa ketika seseorang itu berwudu, membasuh mulutnya berkumur-kumur, keluar dosa dari mulutnya. Membasuh tangannya, keluar dosa dari tangannya. Membasuh mukanya, matanya, telinganya, keluar dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh matanya itu. Dan seterusnya sampai selesai anggota wudu itu. Nah, kemudian setelah dia berwudu, dia sholat sunnah wudu, yang dikenal dengan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu ini bisa terhasil dengan sholat apa saja. Artinya misalkan di waktu duha, dia baru aja wudu, kemudian sholat duha. Nah, sholat duhanya itu sudah bisa juga terpenuhi dengan sholat wudu tadi itu. Bisa langsung sholat duha, terhasil juga sholat wudunya. Atau qobliyah zuhur, misalkan dia baru aja selesai wudu, kemudian dia qobliyah zuhur, dengan qobliyah zuhurnya itulah sholat sunnah wudunya itu. Kemudian keutamaan sholat setelah berwudu ini dijelaskan dalam riwayat bahwa Bilal bin Rabah, sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan terompahnya Bilal sudah terdengar di surga. Kemudian ditanyakan, apa amalannya wahai Bilal? Amalannya adalah setiap beliau selesai wudu, kemudian beliau lanjutkan dengan sholat sunnah wudu itu. Wa in kana muta'ahilan wa ata ahlahu falyubadir bil igtisal minal janabati fil waqti. Seandainya dia memiliki keluarga, artinya memiliki istri atau suami,
maka hendaklah kemudian dia gauli istrinya itu, hendaklah dia bersegera mandi daripada junubnya itu pada saat di waktu itu juga. Karena orang yang selalu menetap diam dalam keadaan junub itu dijauhi oleh para malaikat rahmat. Nah, kalau dijauhi sama malaikat rahmat artinya setan yang dekat, mudah digoda, seperti itu. Wala yamkus junuban, wala yamkusu junuban, dan dia tidak berdiam dalam keadaan junub. Wa yasta'inu ala dawamit taharati biqillatil akli, sesuatu hal yang dapat membantu untuk senantiasa dawam taharahnya, senantiasa dalam keadaan suci, dengan cara sedikit makan. Kalau mau dawam selalu betah wuduknya itu artinya tidak pembatal dengan cara sedikit makan. Karena kalau banyak makan, banyak yang masuk, banyak juga nanti yang keluar. Banyak minum, nanti keluar lagi kan. Akhirnya kesulitan untuk menjaga kesuciannya itu. Sedikit-sedikit buang hadas, buang air gitu kan. Fa innal ladzi yuksirul akla yaqaulahul hadatsu katsiran wa tashukku alaihi al mudawamatu ala thahar. Maka sesungguhnya orang yang banyak makan akan sering dia berhadas, sehingga kesulitanlah dia menjaga kesucian wuduknya itu. Wa fi qillatil akli aidan ma'unatan 'ala sahari wa huwa min akadi wazaifil iradah. Dan di dalam sedikit makan itu juga dapat membantu untuk bangun malam. Dan bangun malam inilah termasuk pekerjaan yang paling dianjurkan bagi seorang murid, orang yang ingin mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara pekerjaan-pekerjaan perbuatan amal baik yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan cara bangun ibadah di tengah malam. Karena ibadah di tengah malam itu Allah menawarkan kepada hambanya. Dalam riwayat banyak disebutkan bahwa ketika sudah berlalu tengah malam itu, Allah menyeru kepada hambanya, ainas sa'ilun, mana orang yang meminta, is'alu, mintalah, aku akan kabulkan. Ainal mustaghfirun, mana orang yang meminta ampunan dosa, istaghfiru, minta ampunlah, aku akan ampuni dia. Nah, jadi ada beberapa perbedaan ibadah di tengah malam dan di waktu yang lain. Kalau ibadah di tengah malam, Allah yang menawarkan. Kalau di waktu yang lain, kita yang memohon kepada Allah. Tentu beda penawaran Allah dan permohonan kita. Nah, jadi di antara yang membantu untuk mendekatkan diri kita yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah itu bangun di tengah malam. Dan bangun di tengah malam ini sesuatu yang sangat sulit dikerjakan. Artinya tidak semua orang bisa bangun. Nah, di antara cara untuk membantu agar kita bisa bangun malam itu dengan cara sedikit makan di malam harinya itu. Jangan terlalu banyak habis isa atau di malam itu. Nah, ada beberapa cara sebenarnya untuk membantu seseorang agar mudah ketika bangun malam itu. Baik cara zohir maupun cara batin. Adapun cara yang zohir membantu untuk bangun tengah malam itu, yang pertama di siang hari jangan menghabiskan tenaga. Artinya jangan terlalu capek. Karena kalau terlalu capek, malam harinya full nanti dia tidurkan. Kemudian yang kedua,
di siang hari itu hendaknya ada waktu istirahat. Kalau bisa tidur. Nah, yang lebih bagus lagi tidur yang mendapatkan pahala, yaitu tidur qailulah itu. Di antara jam setengah 11 sampai siang jam 12 atau bisa juga habis zuhur itu, kalau nggak bisa sebelum zuhur. Bagusnya sebelum zuhur. Nah, itu tidur yang dianjurkan untuk membantu untuk kita bangun malam. Dan ini adalah sunnah seperti itu. Apalagi bagi orang yang sering bangun malam, sangat dianjurkan tidur di siang hari itu. Kemudian yang ketiga caranya yaitu jangan terlalu banyak makan di malam hari. Yang keempat, di siang hari jangan sampai melakukan maksiat dosa. Karena orang yang bangun di tengah malam itu adalah hamba pilihan Allah yang bersih. Allah pilih dia untuk bangun di tengah malam. Kalau kita banyak dosanya, akan susah bangun di tengah malam itu. Atau kalaupun terlanjur berdosa di siang harinya, maka sebelum tidur usahakan taubat dulu. Baca amalan-amalan sebelum tidur, zikir-zikir sebelum tidur, istighfar, atau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Nah itu. Kemudian amalan-amalan yang dianjurkan sebelum tidur itu dibaca. Kalau memang sempat berdosa, gak sengaja gitu kan, karena kita namanya manusia tidak bisa terhindar dari dosa. Nah itu. Kemudian usaha batinnya. Tadi usaha zohir untuk bangun malam, sekarang usaha batin. Usaha batinnya itu di dalam hati jangan ada perasaan untuk menyakiti orang, menganiaya orang lain. Artinya penyakit-penyakit hati, hasad, iri, dengki, riya. Nah, ingin orang lain jatuh, merendahkan orang lain, nah itu jangan sampai ada di dalam hati. Kalau itu ada dalam hati, maka tidak bisa bangun malam. Ataupun kalau dia bangun malam juga dengan keadaan hatinya seperti itu, maka bangun malamnya nggak bakalan lama waktunya. Artinya tidak bisa istiqomah dalam waktu sebentar aja kalau hatinya ada hal-hal yang seperti itu. Nah, bangun malam ini bisa dihasilkan walaupun dengan ibadah setengah jam atau 15 menit sebelum subuh, atau bisa kalau mau juga tengah malam atau dekat-dekat subuh itu, yang penting ada salat sunnah 2 rakaat minimal kan. Kemudian walladzi yang bagi lil murid alla yakula illa anfaqatin, dan yang seharusnya juga bagi seseorang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah, dia tidak makan kecuali sangat lapar. Wala yanama illa an ghalabatin, dan dia tidak tidur kecuali sangat ngantuk. Wala yatakallama illa fi hajatin, dan dia tidak berbicara kecuali ada kebutuhan memang untuk berbicara. Wala yukhalita ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faidatun, dan dia tidak bergaul kepada makhluk Allah kecuali pergaulannya itu mendatangkan manfaat baginya. Jadi di sini ada 4 perkara yang harus dicatat bagi seseorang yang ingin mencapai kecintaan kepada Allah. Yang pertama, dia tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Yang kedua, tidur kalau ngantuk banget, sedikit tidur. Dan yang ketiga, berbicara seperlunya. Dan yang keempat, bergaul juga seperlunya, kalau ada manfaat dalam pergaulannya itu. Jadi para aulia itu mengatakan
ma wasalna ila ma wasalna bi kathratil ibadah. Kami tidak sampai ke derajat yang tinggi itu dengan banyak ibadah, dengan banyak sholat, dengan banyak puasa. Tidak. Akan tetapi mereka sampai ke derajat yang tinggi. Yang pertama sebabnya bitaqlilit ta'am, yaitu mengurangi makan. Yang kedua, bitarkil mukhalatatil anam, tidak bergaul dengan orang kecuali ada faedahnya. Meninggalkan bergaul dengan orang yang tidak mendatangkan faedah. Itu. Yang ketiga, bitaqlilin niyam, yaitu mengurangi tidur. Nah, 3 hal inilah para aulia itu menjadi derajat yang tinggi, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Yang pertama tadi sedikit makan, yang kedua bergaul dengan seperlunya. Bergaul ini ada 2. Bergaul itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Bergaul yang tidak bagus itu misalkan bergaul dengan orang yang fasik. Bergaul dengan orang yang fasik itu akan mempengaruhi diri kita. Apa pengaruhnya? Yang pertama, pengaruhnya ketika bergaul dengan orang fasik, berani berbuat maksiat. Perlahan-perlahan. Awalnya tidak berani, tapi karena bergaul dengan temannya fasik, akhirnya ikut-ikutan. Yang kedua, pengaruhnya adalah menunda-nunda taubat. Taswifut taubat, menunda taubat. Nah, ini. Kemudian bergaul yang diwanti-wanti juga selain bergaul dengan orang fasik, yaitu bergaul dengan orang kaya. Bergaul dengan orang kaya itu juga mempengaruhi diri kita. Apa pengaruhnya? Yang pertama, hubbud dunya, yaitu cinta kepada dunia. Yang kedua, tomak, merasa pengen terus, merasa tidak puas kalau kita bergaul dengan orang kaya. Yang ketiga, ada mensyukri, tidak bersyukur. Dia merasa Allah ini kayaknya kurang kasih aku nikmat ini. Timbul perasaan seperti itu. Kenapa timbul? Karena teman-temannya orang-orang kaya. Temannya punya ini itu, dia nggak punya. Akhirnya berusaha untuk mencari untuk supaya sama dengan mereka. Nah, itu kan mendorongnya terus. Padahal dia memang jauh seperti temannya, nggak bisa mencapai temannya, tapi terus dipaksakan, akhirnya menghalalkan segala cara. Ini. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang di bawah kita, orang-orang miskin, nah itu akan menyadari hati kita, dan ini dianjurkan. Kita akan mudah bersyukur yang seperti itu. Teman kita nggak punya ini, kita nggak punya ini, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Teman kita juga nggak punya, bahkan dia lebih di bawah kita lagi. Akhirnya kita bersyukur, ya Allah, banyak sekali nikmat yang kau berikan kepada saya. Nah, itu kalau kita melihat ke bawah. Sebab itu dikatakan cara agar kita mudah bersyukur itu unzur asfala minkum, lihat itu ke bawah, lihat orang yang di bawah. Kalau di pondok lauknya cuma mie, cuma garam misalkan, itu sudah disyukuri. Kalau kita merasa, lihat orang yang di bawah itu, masih banyak orang di bawah sana tidak bisa makan kan. Pergi ke rumah sakit itu, lihat orang-orang tidak bisa makan, atau di jalan-jalan itu mereka minta-minta. Nah, itu apabila kita melihat ke bawah. Tapi kalau melihat ke atas itu susah bersyukur, susah. Nah, kemudian itu ada juga bergaul yang bagus. Bergaul yang bagus itu misalkan bergaul dengan para ulama, orang-orang soleh, teman-teman yang cerdas. Nah, itu bagus.
yang ahli ibadah. Itu apabila kita bergaul dengan mereka akan mempengaruhi diri kita. Apa pengaruhnya? Yang pertama, khaufullah, takut kepada Allah. Yang kedua, hubbul ibadah, suka ibadah. Karena temannya ibadah semua, dia malu kalau tidak ibadah kan. Ikut jadinya. Nah, itulah 4 hal ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang ingin mendapat kecintaan oleh Allah. Yang pertama tadi, sedikit makan, tidur juga sedikit, bicara juga sedikit, bergaul juga sedikit, kecuali ada faedahnya. Waman aksarul akla qasa qalbuhu wa sakulat jawarihuhu anil ibadah. Barang siapa yang banyak makan, maka hatinya menjadi keras dan akan berat badannya untuk melakukan ibadah. Wa kasratul akli tad'u ila kasratin naum wal kalam. Dan banyak makan itu menjadikan banyak tidur. Kemudian juga menjadikan banyak berbicara. Kata Nabi, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa yang banyak bicara, banyak salahnya. Wa man kasura khata'uhu kasura dzunubuhu. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Wa man kasura dzunubuhu fannaru aula bihi. Kalau sudah banyak dosanya, maka neraka tempatnya. Nah. Wal muridu idza kasura naumuhu wa kalamuhu sarat iradatuhu suratan la haqiqata laha. Dan bagi seorang murid, orang yang mau mendapat kecintaan Allah, apabila banyak tidur, banyak omong, jadilah keinginannya itu cuma gambaran saja, tidak benar-benar. Artinya dia menginginkan mendapatkan cinta Allah, dia menginginkan menjadi hamba yang benar-benar, dia menginginkan supaya mendapat kedekatan kepada Allah. Ada dalam hatinya seperti itu, tapi perbuatannya masih banyak makan, masih banyak tidur, masih banyak kalam. Nah, itu cuma bentuknya saja, cuma tidak benar-benar berarti keinginannya. Seperti itu. Wafil hadis, di dalam hadis, ma mala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah memenuhi oleh anak Adam satu wadah yang lebih buruk, itu daripada perutnya. Hasbu bani adama luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam, artinya manusia, beberapa suap yang untuk menegakkan sulbinya. Fa in kana la mahalata, kalau tidak boleh tidak bisa beberapa suap, wa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafasnya. Nah, ini yang harus dilakukan ketika ingin mendapatkan kecintaan oleh Allah, dilakukan oleh seorang murid itu. Jadi lanjutkan sampai sini dulu.